Realme 9 Pro ini bisa dikatakan posisinya tuh nanggung, dibuat sedemikian rupa supaya enggak lebih dari Realme 9 Pro Plus, dan juga dibuat supaya enggak terlalu nyenggol saudaranya yang belum lama ini meluncur, yaitu Vivo Y75 5G. Tapi Realme 9 Pro ini tuh nggak bisa diremehin gitu aja, walaupun ya layarnya tuh IPS, pakai Snapdragon seri 600-an, atau juga nggak punya lensa yang flagship kayak si Pro Plus-nya. Oke, di sini Fadil, langsung aja kita review. Yang pertama tuh desain khas Realme. Realme 9 Pro ini tuh punya desain yang masih Realme banget. Bisa dilihat dari coraknya ini. Kalau belakang bodinya tuh reflektif, pasti aja dikasih corak tertentu. Nggak pernah di seri angka Realme itu dikasih warna polosan atau tanpa corak. Yang menurut saya kalau polosan itu lebih kalem dan elegan. Hal ini dilakukan untuk menjaga biar gak nyenggol desainnya Vivo atau Oppo. Untungnya ergonomi ponsel itu enak, nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan. Kalau kalian mau berubah-berubah warna kalau terkena sinar matahari, kalian bisa pilih warna biru. Kalau nggak mau berubah warna kayak gitu, kalian bisa pilih warna hijau yang agak kalem. Nggak punya back cover yang flat, nggak masalah. Dengan back cover yang melengkung di sisinya ini, buat dipegang tuh lebih nyaman. Frame yang ada juga dibuat matte ya sentuhannya. Enak buat disentuh dan nggak licin. Yang jadiin catatan bodi belakangnya tuh gampang banget buat ninggalin sidik jari. Untungnya di sini Realme masih mau nerapin jack 3,5 mm, dan yang mungkin harus hati-hati adalah kita jangan bawa ponsel ini sengaja hujan-hujanan atau bawa berenang, karena Realme 9 Pro tuh nggak dikasih rating IP. Realme 9 Pro ini nggak punya slot microSD yang terpisah dari dual SIM-nya, tapi ini nyatu sama SIM kedua, jadi kalian harus pertimbangin ya hal ini kalau misalkan doyan pakai microSD. Yang saya suka juga sentuhan sidik jarinya, dikasih lekukan di frame-nya buat nandain ini tuh ada sidik jari. Yang harus diperhatiin ini si sensor sidik jarinya tuh sempit ya, jadi waktu nyeting sidik jari kalian harus benar-benar pas. Kalau nggak suka ada face unlock yang kecepatan bacanya tuh standar aja dan nggak bisa dipakai kalau misalkan kita pakai masker. Yang kedua tuh layar IPS, dan pasti ya banyak yang nyayangin kenapa di 2022 ini masih ada ponsel dengan layar IPS. Tapi ya buat saya sebenarnya fine-fine aja, apalagi ya layar IPS-nya tuh nggak akan burn in kayak layarnya AMOLED. Layarnya tuh bagus, tapi sayangnya Realme gak nyantumin gimana masalah color gamutnya gitu. Realme gak nyantumin seberapa luas warna yang dimilikinya. Kalaupun misalkan gak nyantumin, saya biasanya lihat di notebook check ya. Cuman ya sayangnya notebook check tuh belum nge-review si Realme 9 Pro ini. Jadi saya nggak bisa mastiin berapa atau segimana si sRGB-nya atau misalkan color gamutnya. Tapi kalau ditebak ya, ini tuh nggak seakurat dan nggak seluas warna yang dimiliki Vivo Y75 5G yang punya harganya tuh kurang lebih sama. Kalau Vivo Y75 5G itu punya NTSC-nya sampai 96%. Tapi tetap enak dilihat kok, warnanya tuh nggak terlalu pop up dan nggak kusem. Sebagai obat ketidakpastian masalah gamut warnanya ini, Realme ngasih refresh rate tinggi 120Hz. Yang emang mulus ya, bisa menyesuaikan juga ketika main game gimana, nonton gimana, dan aspek lainnya. Masalah sensitivitas layarnya tuh oke aja sih di harga 3 jutaan standar. Dibuat sestandar mungkin biar gak lebih dari Realme 9 Pro Plus lah. Yang disayangin tetap ya sama kayak ponsel layar IPS lainnya. Harusnya layar IPS tuh dikasih kompensasi berupa LED notifikasi biar kita tuh enak ya buat lihat notifikasi ada atau enggak, gak usah nyalain atau matiin ponsel. Terus yang gimmick di fitur layarnya ada color enhancer. Seharusnya fitur ini tuh menajamkan warna video di aplikasi tertentu. Tapi begitu dinyalain, nggak ada aplikasi yang support. Nggak banget. Harusnya ya kalau misalkan belum ada yang support, opsi ini tuh ya gak diadain aja. Buat nonton pakai layarnya sebenarnya enak aja. Selain tadi karena warnanya fine-fine aja walau nggak punya color gamut warna yang besar, juga karena punya luas layar 6,6 inci. Sayangnya ini kita nggak dikasih speaker stereo. Speaker mononya ini tuh nggak dukung kita waktu nonton film. Cempreng. Harus disetting di volume agak tinggi. Masih adalah speaker mono yang lebih baik dibandingkan ponsel ini. Overall masalah fisik yang buat murahan tuh sebenarnya bukan layarnya yang IPS atau framenya yang plastik, tapi di sektor feedback getarnya. Feedback getar yang dikasih tuh sangat murahan, kasar, pokoknya nggak enak banget kayak ponsel 1 jutaan. Realme masih nggak mau move on ya dari feedback getar yang halus ya di ponsel di 3 jutaan, masih 4 jutaan ke atas yang mau diterapin feedback getarnya yang nyaman. Yang ketiga tuh fiturnya lengkap. Masalah fitur di Realme 9 Pro ini nggak mau neko-neko, udah cukup lengkap. Sektor hardware ada NFC, terus 5G bandnya juga luas ya dari N3 sampai N40. Jaringan Wi-Fi 6-nya juga cukup stabil. Buat main game latensinya tuh rendah. Bluetooth-nya juga udah versi terbaru yaitu 5.2 yang bisa ngasih konsumsi daya rendah namun sistem audionya tuh baik. Untuk software di sektor privasi ada app lock, ada hide apps, ada private save buat nyembunyiin file dan sistem cloner buat bikin workspace yang terpisah. Bisa misahin antara kerjaan dan pribadi yang mana.
Personalisasinya juga tetap suka ya, ditempatkan di satu tempat. Mulai dari ganti icon aplikasi atau status bar, ganti font atau tema, walaupun emang sayang pilihan temanya tuh yang ada bagusnya tuh bayar. Atau ganti icon baterai juga bisa. Ada juga wallpaper color picking yang bisa menyesuaikan warna keseluruhan ponsel menjadi sesuai sama warna wallpaper. Kita juga bisa nge-custom gestur di layar ponsel jadi beberapa perintah. Pokoknya lengkap lah dan gak bosen buat diulik. Cuman saking lengkapnya tentunya ada yang gimmick. Salah satunya adalah RAM expansion. Bisa nambahin RAM secara virtual tapi ya itu gak guna. Nah, gimana masalah pengalaman keseluruhan antara software dan hardware-nya? Di sini tuh sangat solid. Saya pikir awalnya karena berbekal Android 12 yang udah dibalut Realme UI 3.0, bakal kerasa banyak bugs atau belum matang. Karena ya kan sistem ini tuh masih fresh. Realme UI di sini bisa ngasih experience yang makin kompetitif dengan One UI. Setiap elemen UI di dalamnya tuh ngedukung fitur yang ada. Nggak cuman enak dilihat atau nggak cuman modal banyak fitur doang. Dipakai sama satu tangan tuh nggak masalah ya, nyaman. Buat buka banyak aplikasi juga fine-fine aja ya, walaupun saya beli variannya RAM-nya tuh 6GB. Performa main gamenya juga cukup baik. Saya nggak pernah ngalamin overheat di Snapdragon 695 ini. Main PUBG, smooth ultra cukup stabil, main 20 menitan habis baterainya tuh 4% aja. Lanjut main Genshin Impact 20 menit, baterai habis 7%. Coba settingan tinggi emang bisa dimainin di kisaran frame rate 24-30. Kalau mau frame rate lebih tinggi, kalian mending mainnya di medium atau low aja. Tapi dipaksain tinggi pun saya nggak ngalamin overheat. Pokoknya oke. Hal detail yang saya suka pas main game ada di sistem status barnya. Kalau kita narik status bar pakai tangan kanan, nah si status barnya tuh bakal lebih condong terjangkau ke tangan kanan. Begitupun sebaliknya. Ini detail yang saya suka. Terus ada game mode yang buat blokir notifikasi dan lebih morsirin kerja ponsel ke game. Atau juga bisa ganti suara kita di fitur si game mode-nya. Jadi masalah performa, manage suhu, harga ini tuh udah jangan diragukan lagi. Apalagi daya tahan baterainya. Seharian penggunaan sedang ke berat, ponsel ini bisa bertahan tanpa power bank. Kalau penggunaan jarang ya kayak cuman sosmed atau browsing ataupun chatting, sehari lebih bisa diatasi. Walaupun banyak fitur dan performa kencang, Realme di sini nggak lupain masalah sinkronisasi antara layanan Google-nya tuh seamless, yang sinkron kontak atau lainnya tuh cepet. Yang saya nggak ngerti kenapa kalau matiin ponsel ini harus neken sama volume atas, nggak cuman tombol power aja. Jadi nggak efisien. Kesannya tuh ngikutin iPhone. Terus yang ganggu pemakaian juga, iklan pas kita beres install aplikasi selalu muncul. Selalu ada iklan pas kita udah beres install aplikasi di Play Store. Tapi ya sebenarnya bisa dimatiin, cuman ya agak ribet aja. Jadi emang Snapdragon 695 di dalamnya tuh dikemas dengan baik dan bukan isapan jempol belaka bahwa performanya tuh lebih kencang dibandingkan Snapdragon 765 yang udah pernah saya coba di Oppo 5 5G. Tapi kalian jangan seneng dulu, nggak mungkin Qualcomm tuh bikin suatu Snapdragon 600 total langsung bisa melewati Snapdragon 700. Pasti ada aspek yang nggak dilebihkan, yaitu tentunya di sektor image processing atau di kameranya. Di sini tuh masih diberikan limitasi ya oleh Qualcomm. Kita lihat sektor video dulu ya. Ponsel itu mentok di 1080p. Bukan karena Realme nggak tahu diri, tapi karena chipset ini mentoknya bisa ngambil 1080p aja. Fokusnya emang cukup baik, detail dari dekat juga oke, namun dynamic range-nya tuh standar aja. Masih banyak juga terlihat bayangan dan noise. Walaupun keadaan nggak terlalu gelap. Warnanya juga agak gelap sih. Kestabilannya bisa dikatakan standar aja. Di sini cuman andelin IIS aja, nggak punya OIS. Jadi video yang diambil tuh agak ngezoom. Untuk video kamera depannya juga biasa aja, nggak ada yang spesial. Yang disayangin walau mode cantik mati, muka tuh kelihatan banget diperhalus. Di bawah jalan, ya standar aja. Ya kamera depannya kayak biasa aja sih. Agak kurang wah gitu. Nah, kita masuk ke sektor fotografi. Kalau misalkan selfie kamera depan, walau mode cantik mati, kulit tetap kelihatan agak diperhalus. Tapi lumayan renyah, bokeh juga cukup apik. Kalau malam juga dibantu sama kecerahan layar yang bisa meningkat. Sektor kamera belakang dan depan kondisi optimal ini lumayan bagus ya. Detail, dynamic range-nya oke. Saya ngambil dengan matiin si mode AI-nya, tapi tetap ya hasilnya tuh vivid, masih khas Realme banget. Seringnya juga walaupun cahaya cukup, tertangkap juga ya si noise-nya. Kalau gelap kita bisa nyalain mode malam yang emang kecerahannya ikut ningkat, tapi saturasinya juga ikut ningkat juga, apalagi kelihatan kalau misalkan kita ngambil objek manusia. Overall emang oke ya di harga 3 jutaan. Kalau ngerasa pengen ngulik lebih, ada fitur-fitur yang bisa lumayan kita ulik kayak street mode, ada pro mode yang lumayan lengkap ya, mulai dari mode RAW, ISO, aperture, dan masih banyak lagi bisa diatur. Setelah dicoba emang kelihatan banget ya Realme 9 Pro ini nggak coba terlalu lebih nyenggol ya Vivo Y75 5G yang belum lama ini udah saya coba. So buat siapa Realme 9 Pro ini? Ponsel itu cocok buat kalian yang nyari ponsel 3 jutaan paket lengkap,
kecuali sektor fotografi. Ponsel itu bisa ngasih sebuah pengalaman performa dan fitur yang nyaman dan lengkap, tapi nggak lupain masalah manajemen suhu dan baterai. Apalagi ini punya jaringan 5G, jadi future proof. Yang sulit saya terima adalah masalah feedback getarnya yang kerasa murahan dan speakernya yang enggak banget. Untuk masalah sektor fotografi emang ya bukan yang terbaik, tapi masih sangat bisa diterima dan termaafkan, mengingat sektor lainnya tuh udah termanjakan banget. Oke, sekian saja review Realme 9 Pro kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fix Me, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan review, compare-nya dengan Realme 9 Pro Plus atau video lainnya. Oke, di sini Fadil, peace out.